Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu receiver parabola yaitu Cockit U2 Red version atau yang warnanya merah, menggunakan chipsetnya itu adalah Montage CS8001. Nah, jika kita membeli Cockit tersebut, boxnya hanya seperti ini saja ya, tidak menggunakan box khusus seperti receiver-receiver yang lainnya. Baik, kita akan lihat apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut, tapi untuk yang WiFi dongle ini dibeli secara terpisah karena ada optionnya ya, yang menggunakan WiFi atau tanpa menggunakan WiFi. Baik, satu persatu akan kita lihat. Pertama sudah pasti seperti receiver yang lainnya, tentu ini dilengkapi juga dengan manual book ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, jadi jangan harapkan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi nggak jadi masalah karena ya untuk buku manual ini kita juga jarang membacanya. Kemudian seperti yang tadi yang saya pegang ini adalah WiFi dongle yang MT ya. Jadi dalam paket pembeliannya kita bisa beli menggunakan ini atau tanpa menggunakan WiFi dongle-nya. Nah, kemudian ini adalah infrared receiver. Dia menggunakan kabel ini cukup panjang sehingga ini bisa kita posisikan di posisi yang kita inginkan. Jadi tidak terkendala dengan kabelnya yang pendek dan seterusnya. Tidak hanya itu saja, ini juga dilengkapi dengan double tip. Kita juga dapat double tip sebanyak 2 buah, berikut dengan bracketnya. Nah, jadi double tip yang satu ini adalah untuk bracket, kemudian double tip yang kedua ini adalah untuk infrared receiver-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mendapatkan sebuah adaptor. Untuk adaptornya sendiri ini menggunakan adaptor outputnya adalah 12 volt. Untuk spesifikasi lengkapnya dapat dilihat di sini ya. Nah, kemudian kita juga mendapatkan kabel HDMI standar. Dan kita juga mendapatkan kabel RCA audio dan video. Jadi ini masih mendukung, tidak harus menggunakan kabel HDMI, dengan menggunakan RCA pun ini juga masih tetap bisa. Tapi kabel RCA-nya adalah 1/3 seperti ini. Nah, ini merupakan remote control-nya. Remote control-nya sih rata-rata hampir sama aja sih seperti remote receiver kebanyakan. Ada tulisan Cockit-nya di posisi bagian bawah. Nah, bentuk remote-nya adalah seperti ini, tidak mendukung infrared learning function dan menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, jadi ini yang kita tunggu-tunggu, ini merupakan receiver Cockit U2. Ukurannya itu sangat kecil sekali, kalau saya genggam hanya satu telapak tangan saya saja. Jadi ini juga bisa digunakan untuk memutar IPTV jika kita berlangganan, ataupun mungkin ada link IPTV yang gratisan. Kemudian juga dapat memutar YouTube. Dan ada 2 versi untuk Cockit U2 ini, ada yang versi warna merah yang saya pegang ini, kemudian ada lagi satu lagi itu versinya adalah warna biru. Beda chipset saja, yang ini adalah Montage 8001. Nah, untuk portnya sendiri adalah seperti yang terlihat di sebelah kiri, ini merupakan port untuk RS232. Kemudian display infrared, jadi untuk infrarednya nanti kita tancapkan di posisi yang saya tunjuk ini. Kemudian juga ada HDMI out, kemudian ini adalah AV out. Untuk kabelnya ini juga sudah disediakan ya, adalah kabel yang ini. Kemudian ini adalah port untuk adaptor 12 volt. Dan di sisi yang lainnya kita mendapatkan di sini 2 buah port USB. Walaupun kecil mungil, namun untuk port USB-nya kita mendapatkan sebanyak 2. Dan di sini juga ada LNB in-nya pastinya. Kemudian untuk samping kiri dan samping kanan tidak terdapat port apapun juga. Nah, untuk bracket yang tadi cara pemasangannya itu ada di sini. Nah, jadi ini tinggal kita centalkan saja seperti ini, dan ini bisa kita tempatkan di belakang TV misalnya. Jadi ya lebih enak saja dipandang mata. Jadi menurut saya secara estetika untuk Cockit U2 ini rasa-rasanya lebih enak saja karena dia bisa kita sembunyikan. Nah, begitu juga untuk ventilasi udaranya sangat banyak sekali. Jadi kita tidak perlu takut ini akan overheating. Di bagian atas ini ada ventilasi udara yang sangat banyak, begitu juga pada sisi bagian bawahnya. Tidak itu saja, pada bagian samping yang saya tunjuk ini juga terdapat ventilasi udaranya. Jadi ya untuk pemakaian jangka waktu lama tentunya ini akan menjadi lebih aman. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk menyalakannya dan melihat fitur-fitur apa saja yang terdapat di dalam Cockit U2 ini. Dan ini receivernya sudah dinyalakan, untuk booting butuh waktu hanya beberapa detik saja. Pertama kita akan lihat dulu untuk skin. Nah, untuk tampilan skinnya sangat simpel sekali ya, seperti yang terlihat ini. Kemudian kita tekan
tombol info pada remote control. Sekali lagi terlihat untuk firmware-nya, di sini kita menggunakan firmware dari HelloBox. Nah, perlu juga untuk diketahui bahwasannya untuk Cockpit U2 yang versi merah ini, dia menggunakan chipsetnya itu adalah Montage CS8001. Nah, ini merupakan tampilan dari menunya, ada channel list. Untuk channel list, submenunya adalah seperti ini. Sepertinya ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena hampir sama saja untuk setiap receiver yang ada. Kemudian untuk installation, nah untuk installation ini kita bisa menambahkan, menghapus satelit yang ada. Selain daripada itu, kita juga dapat menambahkan atau melakukan konfigurasi dari setiap port IDSec yang kita pakai. Kemudian selanjutnya, kita ada juga menu untuk tools. Untuk tools ini terdapat submenu information, dan selain daripada itu juga terdapat submenu factory setting sampai dengan DVB Finder. Nah, untuk USB upgrade dia berwarna grey atau abu-abu karena belum saya tancapkan flash disk ataupun hard disk di port USB-nya. Selanjutnya untuk apps. Nah, untuk apps berikut beberapa aplikasi yang bisa kita jalankan di Cockpit U2 versi merah ini. Kemudian untuk sistem. Nah, sistem ya seperti ini saja, tidak ada sesuatu yang istimewa. Nah, expansion juga demikian, dan berikut ini apabila kita tekan menu Key Edit, nah di situ kita dapat melihat untuk Cockpit U2 ini dia mendukung BIS-Key, VIA Access, CryptoWord, Dre, Powerful, dan Thunderbird. Untuk BIS-Key dan Powerful dia sudah Auto BIS dan Auto Powerful. Namun untuk key-nya didapat dari server yang terhubung ke Cockpit U2. Kemudian untuk media center. Nah, media center ini tidak bisa saya klik untuk port USB-nya, belum saya tancapkan USB flash disk ataupun hard disk. Namun di sini untuk Cockpit U2 ini dapat kita gunakan untuk memutar film Full HD maksimal. Untuk 4K nggak bisa. Kemudian network setting nanti ini lebih jelasnya nanti aja kita lihat ya. Kemudian kita lihat untuk Trans TV HD. Nah, untuk Auto BIS-Key-nya seperti yang saya katakan tadi, kita akan coba dulu di CNN Indonesia. Di mana di sini dia menggunakan BIS-Key, kita akan coba di satu channel aja, untuk channel yang lain sebenarnya adalah sama ya. Kita tunggu. Nah, di situ muncul barcode, namun dia tidak bisa menginput secara otomatis karena Cockpit U2 ini belum terkoneksi ke jaringan internet. Jadi untuk memasukkannya kita harus scan dulu barcode-nya, kemudian kita input manual. Nah, ini lain masalah apabila kita sudah colokkan WiFi dongle-nya. Saya akan colokkan dulu WiFi dongle-nya. Nah, itu WiFi dongle-nya sudah saya colokkan, kemudian saya akan pindahkan lagi ke CNN Indonesia. Kita akan coba tunggu. Nah, terlihat di situ ya, tanpa harus kita input manual, BIS-Key-nya, gambar atau channel dari CNN Indonesia ini sudah dapat kita nikmati. Satu lagi kita coba di CNBC Indonesia. Tidak butuh waktu lama untuk mendownload key-nya. Cukup cepat ya, hanya beberapa detik saja. Untuk Powerful kita akan cobakan di satelit Measat 3 C-band seperti yang terlihat ini ya. Ini merupakan beberapa channel yang terdapat pada satelit tersebut. Ada yang diwarnai biru. Yang diwarnai biru ini merupakan channel dengan sistem enskripsinya adalah Powerful. Namun perlu diingat, tidak semua enskripsi Powerful saat sekarang ini bisa dibuka. Dan untuk itu kita akan cobakan saja misalnya di channel yang mana ya. Misalnya kita akan coba di channel CBeebies ini untuk Powerful-nya. Nah, terlihat di sini untuk Powerful-nya bisa berjalan baik. Begitu juga dengan BBC Art. Untuk T2MI kita cobakan di satelit Yamal 601, dan ini merupakan channel-channel yang berhasil di-lock dengan menggunakan Cockpit U2 Red version. Ada banyak untuk transponder ataupun frekuensi yang berhasil di-lock. Jika saya perhatikan, saya bandingkan dan saya lihat di linksys.com, rata-rata hampir semua dari transponder atau frekuensi di satelit Yamal 601 tersebut merupakan dengan format T2MI tersebut. Nah, silakan diperhatikan saja frekuensinya ya, itu di infobar ada kelihatan itu. Nah, jadi bisa kita lihat untuk beberapa channel, kecuali channel yang berlogokan dolar ya, yang memang tidak bisa untuk kita buka. Nah, itu bisa terbuka dengan baik menggunakan receiver Cockpit U2 ini. Jadi bisa disimpulkan untuk Cockpit U2 ini harganya cukup murah, cukup terjangkau. Ternyata juga mendukung untuk format T2MI tersebut. Berikut channel-channel pada Cockpit U2 tersebut.
Вот так у Анастасии Ломакиной начались съемки фильма, а у «семерки смелых» трудовые будни. Начало которой находится на вершине Если это не подачки от Ковалева, ну что сделать, чтобы мужик отстал? Поэтому ничего и не знаю. Selanjutnya kita masuk ke menu. Ada tadi beberapa fitur yang belum kita lihat. Pertama kita masuk dulu ke tab app ya. Dan ini merupakan beberapa aplikasi yang didukung dengan menggunakan Kokit U2 tersebut. Seperti yang terlihat, ini merupakan link untuk IPTV yang bisa kita tonton. Ada band sportnya juga. Lalu seterusnya, kita coba lihat untuk YouTube. YouTube pun didukung oleh Kokit U2 Red Force menggunakan firmware dari HelloBox. Namun harus saya ingatkan juga, untuk YouTube ini tidak semuanya bisa di-play atau diputar. Untuk IPTV kita butuh linknya. Sementara yang ini seperti biasa passwordnya adalah 8612. Kemudian kita lanjut masuk ke network. Nah, di network ini, network setting, ini merupakan untuk WiFi sudah terkoneksi. Net client config. Nah, ini kita bisa melihat untuk protokol CC-cam di support, begitu juga dengan protokol-protokol yang lainnya. Terus, apakah Kokit U2 ini dia mendukung untuk scam? Pastinya mendukung scam. Belum menggunakan scam 21, tinggal di-upgrade aja sih. Namun, walaupun ini versinya masih 2.0 untuk scam IDN, kalau memiliki akunnya masih tetap bisa kita buka di sini. Sementara untuk yang lainnya, servernya, nah sekarang ini kan lagi booming tuh istilah dengan IKS. Pada prinsipnya menurut saya hampir sama saja seperti car sharing, karena ya awalnya kan dari situ. Nah, ini merupakan beberapa server yang ada. Kalau seandainya ada akunnya ya tinggal di-input saja. Namun untuk server forever di sini nggak ada. Mudah-mudahan kedepannya siapa tahu nanti ditambahkan, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya berjuta-juta untuk menikmatinya. Oke, nah lalu kesimpulannya apa? Untuk Kokit U2 ini merupakan receiver yang cukup bagus, keren menurut saya, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali. Jadi ini kalau seandainya kita beli di luar, dan ini belum ada seller lokal yang menjualnya, ini harganya kalau plus dengan WiFi dongle itu termasuk pajak kurang lebih adalah 300.000. Namun ini bukan merupakan receiver rekomendasi yang bisa membuka MNC Group. Walaupun demikian, fitur yang dimilikinya ini ya sudah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan kita. Bisa auto firewall, auto PSK, dan juga mendukung T2MI. Keren ya. Selain daripada itu juga mendukung scam. Untuk firmware-nya sendiri, kita juga bisa menggunakan firmware dari HelloBox. HelloBox yang chipsetnya adalah Montage CS8001. Baik, demikianlah review dari receiver Kokit U2 versi merah ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.